warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Pasti baik-baik saja kan? Saya Ulfa Rafika Diana dengan NIM 9324111119. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai fungsi tombol pada keyboard. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Aplikasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Puspoko Ponco. Dalam video ini nanti saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari keyboard dan serta menjelaskan fungsi-fungsi tombol keyboard yang memudahkan kita dalam penggunaan teknologi informasi di kehidupan sehari-hari. Langsung saja ke pembahasannya. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingin memberitahukan bahwa keyboard sendiri terdiri dari berbagai jenis dengan bentuk dan fungsinya yang berbeda-beda. Keyboard sendiri memiliki 4 struktur bagian. Yang pertama ada typing key, function key, numeric key dan control. Typing key ini merupakan tombol ketik yang berisi huruf, angka dan tanda baca yang biasa kita gunakan untuk mengetik. Kemudian yang kedua ada function key. Function key ini yang terdapat pada atas keyboard, yang kita ketahui bersama bahwa itu terdapat pada keyboard kan terdapat tombol F1 sampai dengan F12, F1, F2 sampai dengan F12. Nah, itu namanya function key. Itu dipergunakan sebagai perintah khusus yang disertakan pada sistem operasi maupun aplikasi. Yang ketiga ada numeric key, yaitu bagian keyboard yang berisi angka. Dan terakhir ada control key. Tombol yang termasuk dalam kategori ini adalah tombol home, end, insert, delete, pick up, pick down, control atau yang kita sebut dengan CTRL. Kemudian ada alternate atau yang biasa kita sebut ALT dan escape atau ESC. Meskipun penggunaan keyboard bukan hal yang baru bagi sebagian orang, ternyata ada beberapa fungsi keyboard yang sangat membantu tetapi masih sedikit diketahui oleh orang. Berikut ada beberapa fungsi tombol pada keyboard. Langsung saja kita praktikkan satu persatu. Yang pertama, sebelum kita praktekkan kita harus mengeblok kata yang ingin kita praktekkan. Yang pertama ada tombol CTRL plus A. Tombol ini berfungsi untuk mengeblok kata yang kita inginkan. Seperti ini contohnya. Kemudian yang kedua ada tombol CTRL B. Tombol ini berfungsi untuk menebali huruf atau kata. Nah, jadi harus diblok dulu, kemudian kita pencet tombol CTRL plus B seperti yang sudah saya contohkan ini. Kemudian lanjut yang ketiga ada CTRL plus C, yaitu gunanya untuk mengcopy kata. Nah, dibuat dulu kemudian kita copy misalkan. Nah, seperti ini. Lanjut ke tombol fungsi selanjutnya yaitu CTRL D. Tombol ini berfungsi untuk mencari atau mengatur font yang kita inginkan. Lanjut yang kelima yaitu ada CTRL E. Ini fungsinya untuk mengubah agar font kita berada di tengah. Kemudian yang keenam ada CTRL plus F. Fungsi dari CTRL plus F ini yaitu untuk menampilkan menu find, yaitu apabila kita ingin mencari kata yang kita inginkan pada word kita bisa mengeklik tombol CTRL plus F ini. Kemudian pada kolom yang tersedia kita bisa mencari kata yang kita inginkan. Contoh misalkan kita ingin mencari kata yang, klik enter. Nah, ketemu kata yang kita inginkan, yaitu mengeklik tombol CTRL plus F. Selanjutnya ada CTRL plus I.
Ini gunanya untuk mengubah tulisan berubah miring atau italik seperti ini. Lanjut ke tombol berikutnya yaitu Ctrl plus N. Nah, tombol ini fungsinya untuk membuka laman atau halaman baru. Lanjut ke Ctrl plus O. Tombol ini berfungsi untuk masuk ke menu open atau ketika kita ingin mencari file yang kita inginkan, kita bisa mengklik tombol Ctrl plus O, kita masuk pada halaman open, kemudian kita bisa mencari file yang kita inginkan. Lanjut Ctrl P. Mungkin banyak dari teman-teman sudah tahu bahwa Ctrl P ini fungsinya untuk menampilkan halaman print. Lanjut ke Ctrl plus V. Nah, Ctrl plus V ini berfungsi untuk merubah atau mengatur tulisan ke bentuk rata kanan. Begitu juga dengan Ctrl plus R, ini untuk mengatur agar rata kiri, dan selanjutnya ada Ctrl plus S. Kita pasti sudah tahu semua bahwa Ctrl plus S ini fungsinya adalah untuk menyimpan file dengan mudah tentunya, dengan cepat dan praktis. Lanjut yaitu Ctrl U. Fungsi dari Ctrl U ini adalah untuk memberikan underline, untuk menggaris bawahi kata seperti ini. Kemudian lanjut Ctrl plus V, yaitu mempaste atau untuk memindahkan. Ketika tadi kita sudah mengcopy, kita sudah mengklik Ctrl C, kemudian kita ingin mengcopy dan memindahkan kata, kita menggunakan Ctrl V. Lanjut ke Ctrl plus W. Nah, fungsi dari tombol ini adalah untuk meng-close halaman yang sedang terbuka. Kemudian ada Ctrl plus X. Fungsi dari Ctrl plus X ini adalah untuk mengkat atau memindahkan. Apabila tadi Ctrl C itu untuk mengcopy, nah Ctrl X ini fungsinya untuk memotong dan dipindahkan atau sebagainya. Kemudian lanjut ke Ctrl plus Z. Ctrl plus Z ini teman-teman fungsinya untuk mengundo atau mengulang yang mungkin tidak sengaja terhapus atau apa, kita bisa memencet tombol Ctrl plus Z untuk mengunduhnya. Kemudian ada Ctrl plus 1, Ctrl plus 1. Fungsinya untuk Ctrl plus 1 ini fungsinya untuk mengatur jarak paragraf. Kemudian juga ada Ctrl plus 2, ini juga untuk mengatur paragraf, dan Ctrl plus 5. Nah, namun Ctrl plus 5 ini untuk mengatur paragraf yang berjarak 1,5. Kemudian teman-teman pasti sudah tahu dengan tombol Enter. Enter ini memiliki fungsi untuk mengakhiri suatu paragraf atau kita ingin membuat paragraf baru, kita menggunakan tombol Enter. Kemudian ada tombol Tab. Tombol Tab ini fungsinya memindahkan teks sesuai dengan tanda tab atau untuk membuat paragraf menjorok ke dalam. Kemudian ada tombol Windows yang kita ketahui bersama bahwa tombol ini memiliki fungsi untuk mengaktifkan menu Start, yaitu sama fungsinya dengan tombol Ctrl plus ESC tadi. Kemudian ada tombol Delete. Kita semua sudah tahu bahwa tombol delete ini fungsinya untuk menghapus satu karakter di sebelah kanan kursor. Bila ingin menghapus karakter dari sebelah kiri, kita menggunakan tombol del atau delete yang gitu. So guys, jadi itu tadi sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.